Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ben. Asik hadir. Gimana Gimana? Mendung nih Kang Ben ya? Lumayan lah ya tadi Jadi- Mega Mendung ya, banyak pit stop tadi. Oh, Banyak berhentian. Jadi kita berhentian. Jadi ya nggak apa-apa Kang Ben. Nggak apa-apa. ngalihin yang mudik. Atau abis aktif, Kang Ben juga aktif di Saung Tahfiz? Iya, aku ngajar di Saung Tahfiz Oh, mengelola sendiri sama teman-teman sama di teman-teman. desa. Iya. Canggih banget. Ya, Kang Ben. gabut nyari Tapi kegiatan kan aja. positif banget Bang Ben bisa ngajakin anak-anak usia-usia muda ya atau Apanya tuh? anak-anak kecil. Kalau Saung yang Tahfiz? ngajar rentan usia 16 sampai 25-an Yang ngajar. yang ngajar. Cuman kalau yang ngajinya itu dari usia TK sampai SMA Oh. kita ngajar ngaji. Kalau malam juga ya banyak pemuda-pemuda tersesat yang mampir ke Saung gitu, cuman buat sekedar diseduhkan kopi sehabis mengaji kayak gitu. Kita ngaji Iqra bareng-bareng belajar. Bawa masalah nggak tuh Kang Ben? Biasanya ada keresahan-keresahan tuh yang dibawa kalau yang rada tersesat begitu. Kalau enggak bawa masalah sih biasanya bikin masalah juga. Bikin masalah juga ya? Jadi memang seperti itulah ya, Ya, benar, pergaulan-pergaulan di kota-kota besar gitu. betul Kang Ben. Tapi udah jadi pola sebenarnya yang seperti itu ya, bahwa setelah kita mengalami nih usia-usia muda, mengalami keresahan-keresahan, kita mempertanyakan, itu kan udah ada pola berpikir seperti itu tuh. Iya, Termasuk saya hari ini nih. Ada keresahan juga yang mau dibawa nih ke Kang Ben. Iya. Semoga ada solusi. Mm. Kalaupun tidak ada solusi, kira-kira menjawab bersama. Oke. Bagaimana Apa tuh? masalah tersebut. Ini masalahnya dibuat-buat juga sih sama tim kreatif sebenarnya. Ini bukan pertanyaan Yang pribadi mana ya. tim kreatifnya Tim ini? kreatif yang mana nih? Yang mana ini? Tapi intinya ini juga menarik gitu pertanyaannya, bahwa iya yang aku lihat kita udah sangat globalisasi, membawa teknologi, membawa kecepatan perkembangan sosial dan lain-lainnya. Terus bagaimana Islam mengajarkan kreativitas dan inovasi dalam kesehariannya gitu. Bagaimana Islam mengajarkan kreativitas dan inovasi ya? Karena kita tahu banyak batasannya juga pasti. Bukan banyak ya, apa ya? Itu sebenarnya dua hal yang terpisah. Aku izin menjelaskan dulu perihal bagaimana Islam mengajarkan kreativitas dan inovasi. Aku pertanyakan satu hal dulu, kayak gini. Apa sih yang ngebedain Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya? Tiap nabi itu kan dibekali mukjizat ya. Dibekali mukjizat gitu. Dibekali mukjizat. Di mana unik sekali mukjizatnya Rasulullah itu tidak seperti Isa yang bisa menghidupkan orang mati, tidak seperti Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, tidak seperti nabi-nabi yang lain lah kayak gitu. Tapi mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena pada hari itu di masa tersebut ketika kita berusaha menilik melalui sudut pandang sejarah, di hari itu perkembangan kesusastraan Arab sedang pesat-pesatnya. Jadi tiap tahun itu ketika diadakan festival, pasti perlombaannya itu cuma dua. Gulat dan lomba puisi, lomba syair gitu, lomba penyair. Nah, di mana karena saking banyaknya penyair di masa itu, terutama di Jazirah Arab, akhirnya Rasulullah SAW dibekali mukjizat berupa Al-Quran, yaitu kitab suci dengan tingkatan kesusastraan yang sangat tinggi. Contohnya adalah Quran surah pertama, Quran surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, itu tuh sebuah terobosan atau inovasi baru dalam dunia kesusastraan, di mana penyair itu tidak pernah, biasanya kalau syair-syair tuh aku gitu kan ya, atau pada sore hari atau apalah gitulah syair-syair kayak gitu kan. Tapi Islam membuat sebuah inovasi, menunjukkan kekreativitasan, bahwasannya Allah menunjukkan syair itu nggak perlu selalu dimulai dengan kata-kata yang memiliki makna. Tapi akhirnya huruf-huruf tersebut, huruf-huruf muqatta'ah yang ada di dalam awal surah Al-Baqarah itu menjadi
bukti bahwasannya sebuah kata atau sebuah huruf bisa melepaskan tanggung jawab kesehariannya dalam tingkatan kesusastraan yang tinggi. Itu kan sebuah apa ya, maju banget lah gitu, kreatif banget, dimana dulu para penyair-penyair itu belum kenal hal-hal tersebut, nggak kenal alif lam mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, sad kayak gitu enggak. Tapi Islamlah yang memperkenalkan pola sastra yang seperti itu dengan tingkatan-tingkatan sastra yang sangat tinggi kayak gitu. Itu sih udah nunjukin banget bahwasannya Islam hadir dengan apa? Hadir, eksis, lalu menjadi sorotan oleh masyarakat karena Islam sendiri menunjukkan perbedaan yang signifikan daripada hal-hal yang hadir sebelumnya kayak gitu. Itu baru dari bahasa ya? Baru dari bahasa. Jadi kepikiran nih, gimana kalau dari penafsiran? Penafsiran apa? Dalam kita membaca Al-Quran kan berarti perkembangan zaman selalu maju, baru lagi. Tafsiran tetap tulisannya sama, bahasanya tetap sama yang ada di Al-Quran. Tapi tafsirnya beda-beda. Betul. Gitu. Apakah itu juga disebut sebagai perkembangan, inovasi, kreativitas? Gini, ada banyak metode, ini setauku ya, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama dari sudut pandang gramatikal, sudut pandang tata bahasa, nahwu shorof kita kenalnya. Ada sudut pandang logika, misalkan ada ilmu mantik kayak gitu. Banyak sudut pandangnya, mulai sosiologis, psikologis, yuridis dan lain sebagainya. Karena begitulah Islam tidak menutup celah-celah dialektis gitu. Islam itu membuka ruang selebar-lebarnya untuk orang-orang menafsirkan Al-Quran dengan metodologi yang baik. Betul. Kan metodologinya yang penting tuh. Jangan sampai kita yang repot tuh kalau kita menafsirkan Al-Quran sesuai nafsu kita. Itu yang repot. Kayak misalkan contoh, fawailul lil musholin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka gitu ya. Ngapain saya sholat gitu kan? Itu kan sebuah kekacauan, penafsiran yang kacau gitu. Sebenarnya kayak gitu sih sederhananya gitu, bahwasanya Islam tuh asik banget sih ya, asik banget gitu. Islam nggak ngelarang saya pakai bucket hat kayak gini. Islam nggak ngelarang saya pakai kemeja. Islam nggak ngelarang saya pakai sarung. Kamu kalau Islami pakai gamis dong, misalnya kayak gitu. Enggak, gamis itu budaya orang Arab. Budaya orang Islam itu memaafkan. Itu yang ada yang sarung itu, sarung batik itu budaya orang Jawa. Tuh. Budaya Islam itu mencintai sesama. Kita harus coba parsialisasi lah, pisahkan gitu antara mana suatu hal yang sebetulnya ketika diungkapkan ke publik akan menjadi masalah atau perpecahan, atau harusnya apa sih yang kita tampilkan ke publik kayak gitu. Aku sih lebih sepakatnya di mana ketika kebenaran tersebut, ketika kita mau mengungkapkan kebenaran, tapi kebenaran tersebut ketika diungkapkan akan menimbulkan kekacauan, keributan, gitu, kegaduhan, lebih baik kita keep kebenaran tersebut untuk diri kita dulu. Yang kita share keluar itu adalah cinta atau kebaikan kayak gitu sih. Betul. Jadi aku pun nggak pernah bilang ke orang-orang yang pakai jeans misalnya kayak gitu, lu nggak Indonesia lu Western Eropa, banget, Western barat banget lu, Eropa lu gitu ya kan. Padahal hal-hal tersebut tuh menunjukkan, biasanya kalau kita bereaksi seperti itu, itu menunjukkan bahwasannya kita masih berada di level bawah atau poser merenya. Sepakat gak sih? Kan kalau poser suka nyebelin ya, suka bikin statement-statement yang aneh. Benar. Sama dalam agama juga kita bakal nemuin poser. Iya. Itu menarik juga sih. Istilah tersebut tuh ada lahir karena memang ya bukan poser ya. Saya lebih ya mungkin ada bahasa itu, tapi saya lebih banyak mengenal orang-orang yang baru memahami, terus mungkin terlalu jeruk ting. Mendalami sampai yang seperti itu, tapi jadinya bukan memberikan hal yang baik, tapi justru ya aku juga sebenarnya suka nemuin juga nih Kang Ben, ada yang kondisinya
temen gitu ya. Tapi benar-benar ngasih tahu nih, ini kayak jangan kayak gini nih, bid'ah, ini apa nih gini-gini gitu kan. Nih kayaknya terlalu jauh nih gitu. Padahal di lingkup pertemanan kita masih bareng-bareng juga nih. Terus kan kita sebel juga tuh. Ya. Aku nggak tahu tuh kalau istilah poster itu ternyata bisa Iya. diaplikasikan dalam bentuk itu ya. Nah sebetulnya itulah yang disebut sebagai menutup celah-celah berpikir kreatif dalam Islam. Sebenarnya ya gitu. Iya sebetulnya hal-hal tersebutlah yang bikin hari ini seakan-akan Islam tuh menjadi suatu hal yang nggak asik lagi. Kaku. Iya di Jawa, lu kalau Islam di Jawa berarti harus sarungan, harus songkoan. Kalau lu Islam di Sunda berarti lu harus sarungan, lu harus pakai songko yang agak tinggi gitu, rambut lu gondrong kalau santri kayak gitu. Kalau santri modern ya ada penyematan identitas kayak gitu sih. Nah buat aku Islam tuh yang kayak gimana sih? Kalau buat aku, waduh Islam itu luas banget, keren banget. Islam itu kalau misalkan tadi tuh biasanya yang ngeharamin musik kayak gitu tuh biasanya nggak paham gitu bahwasanya musik yang haram itu bukan musik yang kita sering dengar sehari-hari. Musik yang haram adalah di mana suara sendok garpu beradu dengan piring lalu terdengar oleh orang miskin yang lapar sih gitu sih ya. Kalau menurut aku itu musik yang haram banget gitu. Haramnya teh haram murokab gitu. Haram banget. Dimana musik-musik itulah yang sebetulnya menyakiti hati orang lain. Kita terlalu jauh memikirkan apa yang di dekat kita tuh tidak terpikirkan sebenarnya ya. Kadang-kadang banyak yang gitu tuh poster mungkin gitu ya. Standar soleh itu loh. Iya. Standar soleh ya. Standarisasinya ya. Iya ada standarisasi soleh. Mohon maaf gitu ya. Anda kalau misalkan ini nggak layak tayang juga boleh di-cut gitu, cuman asik juga didiskusikan. Silakan. Dimana hari ini kita ketahui bahwasannya kalau pengen disebut soleh ada beberapa standarnya. Kalau manggil cowok harus manggil akhi, kalau manggil cewek harus manggil ukhti, itu satu. Yang kedua kalau ngucapin semoga cepat sembuh itu diganti jadi syafaqallah atau syafaqillah. Kalau ngucapin selamat ulang tahun diganti barakallahu fi umrik gitu. Tapi itu jadi meme loh, Kang Ben. Ini sebenarnya menarik. Iya benar, ini menarik juga. Ini menarik. Sekarang saya tanya sama Kang. Syukron artinya apa? Terima kasih. Lalu ketika saya bilang makasih ya Kang, apakah terima kasih saya substansinya berubah? Ketika saya tidak mengucapkan syukron? Enggak. Apakah rasa syukur saya atau rasa terima kasih saya berkurang gitu? Enggak. Sebetulnya kan itu hanya perbedaan bahasa saja. Gitu. Benar. Tapi itu dibuat menjadi suatu hal yang luar biasa. Kalau lu pengen Islami, berarti lu harus ya gitu, harus ya menggunakan bahasa Arab misalnya kayak gitu. Even saya 4 tahun di pesantren yang saya ngajar di pesantren selama 4 tahun, di mana pesantren tersebut kita seminggu bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab. Ya otomatis ya natakalam bil lughatil arabiyyah, kita berbicara menggunakan bahasa Arab gitu. Ya kita biasa aja gitu. Kita kalau ketemu masyarakat awam ya kita sesuaikan gitu sih. Karena kan yang paling penting itu takalam bil lughatil qaumihi, berbicara sesuai bahasa kaumnya. Itu yang penting tuh. Cuman hari ini ketika makna hijrah sendiri itu terdistorsi gitu, yang tadinya sangat agung tapi tiba saja berubah menjadi kepada hal-hal yang receh gitu. Dimana hijrah seharusnya membicarakan bagaimana kita menjadi orang yang lebih berani memberikan manfaat buat orang banyak, tapi malah membuat kita menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang saklek, menjadi orang yang keras terhadap orang lain gitu. Malah kita jadi kehilangan cinta kayak gitu. Betul. Iya. Itu udah secara tidak langsung udah menggambarkan secara general bagaimana Islam mengaplikasikan kreativitas dan inovasi ya. Benar. Dan gimana kalau kita melihat yang lebih luas lagi nih ya kan? Zaman semakin maju, teknologi semakin semakin
kita udah dimanjakan sama kemudahan teknologi, Iya, betul. sosial media juga. Betul. Apakah tadi kita sudah membahas isi dari Al-Quran ini akan terus berkembang mengikuti zaman, ditafsirkan menjadi sangat amat fleksibel, fluid, mengalir. Aku melihatnya gini, Al-Quran kan yang ditafsirkan, kita yang menafsirkan. Yang ditafsirkan Al-Qurannya itu nggak akan pernah bisa salah. Al-Quran sudah datang dengan kebenaran. Ya, itu yang kita sepakati bersama sebagai seorang Muslim. Itu adalah bagian dari akidah kita. Al-Quran nggak bisa salah. Tapi yang nafsirin itu bisa salah. Misalkan saya Ruben Bentian, saya adalah seorang mufassir, saya adalah orang yang ahli menafsirkan Al-Quran melalui berbagai macam sudut pandang. Pertanyaannya, apakah aku bisa salah? Bisa. Kalau aku sebagai manusia nggak pengen salah, kalau aku sebagai manusia tidak boleh salah, seharusnya kamu menyertakan Jibril bersamaku. Kenapa Rasul dimaksum dari dosa? Karena Rasul sama Jibril. Rasul kalau melakukan tindakan salah ada yang negur langsung Jibril. Jibril yang tahu salahnya di mana. Kalau aku bikin salah, bukan ditegur, diomongin di belakang gitu. Itu kan yang terjadi hari ini. Nah, itulah sebetulnya yang buat aku menunjukkan bahwasannya karena kan kreativitas dan juga inovasi itu adalah bentuk-bentuk daripada critical thinking gitu. Berpikir kritis. Betul. Produk berpikir salah satunya adalah kreativitas dan inovasi. Contoh kenapa sih kita harus kreatif dan inovatif gitu. Let's say ayat yang paling pertama turun. Ini sebuah rahasia besar nih. Ayat yang paling pertama turun di dalam Al-Quran adalah Quran surah Al-Alaq ya. Yaitu Iqra bismirabbikal khalaq. Di dalam Al-Quran itu Iqra kan artinya baca. Bacalah gitu, karena fi'il amr, kata perintah. Ada 3 kata yang artinya baca di dalam Al-Quran. Yang pertama itu Iqra, qara'a yaqra'u, artinya baca. Talayatslu artinya baca juga. Sama rotala yuratilu artinya baca juga. Ini kan nunjukin bahwasannya kenapa kok dipilihnya itu harus Iqra. Karena Iqra adalah proses membaca yang menyertakan pikiran kita. Membaca potensi, membaca hal apa yang harus kita lakukan, membaca sesuatu apa yang sekiranya bisa kita sajikan hari ini yang relatable sama hal-hal yang terjadi. Bukankah itu dorongan untuk melakukan kreativitas? Bukankah itu dorongan untuk melakukan inovasi? Makanya kemunduran peradaban Islam itu terjadi ketika orang-orang sudah tidak lagi berpikir kritis. Sudah tidak lagi berani berpikir mendalam. Yaitu ketika hancurnya Baghdad oleh kerajaan Mongol. Yang Han itu, ya kan? Ya betul, Genghis Khan. Ya, Genghis Khan itu. Hancur kan? Nah disitulah dimana kita ketahui juga bahwasanya perpustakaan terbesar di dunia hari itu, dimana menjadi pusat keilmuan dunia hari itu dihancurkan kan. Bukan cuman ya ada yang dibuang ke sungai, ada yang dibakar kayak gitu, karena katanya sih mereka membenci ilmu, ada yang bilang seperti itu juga. Nah disitulah mulainya terjadi kemunduran Islam. Lalu karena beberapa buku-buku pemikiran yaitu filsafat tadi dibawa ke Eropa, berkembang lagi lah filsafat Eropa. Di Eropa filsafat berkembang lagi akhirnya orang-orang menggandrungi lagi filsafat. Karena mereka menggandrungi filsafat, orang Eropa itu mengajarkan filsafat bahkan di ruang-ruang sekolah menengah. Akhirnya kemajuan peradaban sekarang dipimpin oleh orang-orang Eropa ceritanya. Orang Islam sekarang jadi pengikut aja. Ya karena kita kehilangan proses-proses berpikir kreatif, proses-proses berpikir inovatif gitu. Karena kita sibuk bertikai gitu.
Bener. Dan ini juga kan jadi polemik ya. Bagaimana saya juga ngelihat hal yang sama ketika mengaji itu sebenarnya kan dari kalimat kaji ya. Iya, betul. Dan kita sebenarnya bukan mengkaji, membaca. Kalau kita ngaji itu ngaji gitu. Kita sampai saat ini tuh masih banyak yang menerjemahkan itu sebagai ya nggak sekedar ngaji. Sedangkan sebenarnya memang harus kembali ke kata awalnya itu, yaitu kaji, mengkaji. Gitu kan. Sebetulnya kalau ada istilah Sunda ya, lamun arek ngaji kudu jelas naon anu arek diaji. Lamun arek ngaji kudu jelas naon anu arek diaji. Kita harus tahu dulu gitu. Jangankan kita berbicara pada suatu hal yang besar gitu, pada detail-detail kecil saja kita harus terbiasa. Nah, itulah sebetulnya produk daripada berpikir ilmiahnya Islam. Ya. Islam itu saintifik. Bukan berarti yang saintifik ini menutup ruang-ruang kreatif, menutup ruang-ruang inovatif. Buktinya kitab tafsir sampai hari ini masih ada yang terbaru lahir. Ya kan, Kang? Betul. Sampai ada hari ini fikih kontemporer kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah dipertanyakan oleh orang terdahulu sekarang ada dipertanyakan dan juga pertanyaan yang sebetulnya masalah itu juga diselesaikan oleh ulama-ulama hari ini. Itu kan menunjukkan bahwasannya ulama-ulama aja kreatif. Karena kreativitas itu kan menunjukkan bahwasannya seseorang menggunakan kesempatan berpikir yang sudah Allah berikan kepadanya. Ketika orang-orang lain tidak menggunakan kesempatan tersebut, orang-orang itu menyadari bahwasanya kesempatan yang Allah kasih, yaitu kesempatan untuk berpikir, itu harus kita pakai. Aku nggak pernah, gimana ya, sebetulnya cenderung sombong dan arogan ketika kita bilang bahwasanya berpikir itu adalah kesempatan. Buat beberapa orang berpikir itu adalah fitrah mungkin ya. Takdir. Berpikir adalah takdir. Tapi buat aku dan beberapa temanku, kita memiliki kesepakatan bahwasannya berpikir memang kemampuan semua orang. Semua orang mampu berpikir, tapi enggak semua orang mengambil kesempatan untuk berpikir kritis, untuk berpikir kreatif, untuk berpikir inovatif. Iya, betul. Saya jarang banget nemuin kajian filsafat Islam di kalangan anak muda. Anak muda hari ini lebih asik membahas nikah muda. Akhirnya kan jadi egosentris aja. Membangun masyarakat yang ego gitu. Ya nggak salah sih, maksudnya mikirin diri sendiri nggak salah. Memang ketika kita mau ngurusin orang lain, lebih baik kita selesai dulu dengan diri kita. Tapi jangan salahkan juga orang-orang yang lebih memilih mengabdi kepada masyarakat. Itu kan jadi masalah kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah juga, nikah muda bagus banget gitu. Aku juga pengen kalau bisa. Cuman sayangnya aku sibuk gitu. Jadi nggak sempat nyari istri ya. Belum sempat. Ya? Nggak mau menyempatkan diri sih. Gitu. Iya, sepakat. Akhirnya kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang mengurusi diri sendiri. Dan ini sebenarnya juga aku ngerasa jadi ngerasa peduli juga setelah itu ketika melihat banyak teman-teman yang apa sih alasan utama untuk bisa mengenal Islam lebih dekat lagi atau misalnya berhijrah gitu ya. Bukan seperti bahasa yang diagungkan, tapi mereka memang terlihat hanya ingin segera nikah muda atau memang menjawab keresahan mereka yang ya banyak itu teman-teman yang mungkin dulunya juga ya sempat muda lah. Aku juga bareng-bareng sama saya gitu ya, tapi setelah itu tidak menjawab apa yang menurut saya itu adalah alasan utamanya gitu. Iya. Itu apakah ini panjang lagi nih. Ya, tapi singkatnya adalah ya benar, saya merasa bahwa memang kondisinya kita memang harus membuka ruang diskusi buat membahas hal-hal yang lebih merunut ke kajian bagaimana filsafat Islam, bagaimana jadi nggak yang lebih ranah personal ya.
Karena ranah domestik itu kan ya memang harus diuruskan masing-masing ya. Iya, Ya kayak betul. tadi Kang Ben juga punya pikiran bahwa nanti aja lah gitu. Nanti aja gitu. Belum ada ini juga mau sibuk yang lain ya silakan banget gitu ya. Tapi ketika itu yang jadi hal utama gitu sebagai sebuah ajakan untuk mengenal Islam lebih jauh lagi atau berhijrah, itu kan menurut saya jadi bagi saya gitu ya, itu bukan hal yang utama untuk saya saya kaji gitu. Iya. Karena itu ya udah urusan domestik saya gitu loh, urusan di rumah gitu, urusan nantilah gitu untuk cari jodoh atau apa. Mending kita membahas bagaimana sosial humaniora ya. Iya. Nilai-nilai sains dalam Islam itu kayaknya lebih asik gitu ya buat dibahas ya. Iya. Gitu. Aduh ya Allah. Enggak. Aku enggak bilang. Tapi kita tetap dua-duanya tetap jalan pun tidak masalah, benar. Kita tetap gini, buat aku materi yang kayak bagaimana sih caranya mendapatkan hati dia. Betul. Itu bukan materi utama kalau buat aku. Iya. Itu kayak materi tambahan aja, suplemen gitu. Kita nggak bisa ngejadiin itu sebagai pemahaman utama kita. Yang jadi masalah adalah ketika hal tersebut dijadiin pemahaman utama. Akhirnya fokus kita buat aku itu kayak erotisasi. Jadi mengerotisasi Islam gitu. Jadi Islam itu seakan-akan ngebahas soal nikah muda, nikah dini gitu. Iya. Seakan-akan pemuda-pemuda muslim itu orang-orang yang tidak pandai menahan diri gitu. Iya, itu loh. Paling parah bisa dinilai seperti itu. Padahal bener. Kan apa ya? Santai aja sih maksudnya. Maksud bunga kan mekar tuh ada waktunya masing-masing. Betul. Kita nggak bisa nyamain waktu mekar bunga mawar sama bunga matahari. Betul. Itu proses alam. Jangan mentang-mentang gimana sih laki-laki itu harusnya nikah usia sekian. Ya sayangnya latar belakang kita berbeda. Latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang politik, kita berbeda. Ada sebuah hal yang harusnya diwajarkan. Kenapa aku harus menikah saat sama dengan usiamu waktu menikah gitu. Padahal sudah jelas latar belakang keluarga kita beda. Semuanya beda lah kayak gitu. Kenapa harus sama? Kenapa ada hal yang sebetulnya tidak perlu memiliki standar malah distandarisasi? Betul. Tapi sesuatu yang penting banget buat distandarisasi malah tidak diberikan standarisasinya kayak gimana kayak gitu. Contoh daripada kita repot memikirkan tentang gimana sih cara menurunkan angka kehamilan di luar nikah, misalkan gara-gara orang pacaran, kayak gitu. Itu kan keresahan orang-orang yang hari ini pengen banget nikah muda kayak gitu, menghindari pacaran, Indonesia tanpa pacaran. Buat aku, semuanya harus dimulai daripada pendidikan. Setuju. Karena pendidikanlah yang membangun pemahaman seseorang. Let's say contoh ada 3 permasalahan. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua ekonomi, yang 3 kesehatan. Bukan ekonomi sih, kalau ekonomi terlalu luas. Finansial. Pendidikan, finansial, kesehatan. Dari 3 masalah ini semuanya pasti saling mengikat. Kalau pendidikannya kurang, otomatis finansial sama kesehatannya kurang. Kalau finansialnya kurang, berarti pendidikannya sama kesehatannya kurang. Kalau kesehatannya kurang, finansial sama pendidikannya juga kurang. Saling terikat kan? Cuman kalau 3 masalah ini hadir, yang mana dulu yang harus diselesaikan? Pendidikannya dulu. Karena pendidikanlah yang mengajarkan orang-orang bagaimana caranya mencari uang dengan baik. Memperbaiki ekonominya dengan baik, memperbaiki finansialnya dengan baik. Dan pendidikan juga akan mengajarkan orang-orang bagaimana caranya menjaga diri, mengelola hidup. Bahkan pendidikan juga bukan cuma mengajarkan bagaimana caranya hidup, tapi juga mengajarkan hidup sehat itu seperti apa kayak gitu. Aku ngelihatnya sih kayak gitu, bahwasanya pendidikan itu menjadi suatu hal yang penting. Tapi sayangnya, pendidikan kita hari ini itu menutup ruang-ruang kreatif, menutup ruang-ruang inovatif. Kalaupun ada, ayo adik-adik kita kreatif, ayo adik-adik inovatif. Ketika kita menghadirkan inovasi, lalu inovasi tersebut bertentangan dengan kepentingan seseorang,
kita akan disalahkan. Hmm. Nah itulah sebetulnya makanya menjadi penting kreativitas ini dibarengi dengan pemahaman Islam yang baik. Supaya apa? Supaya kreativitas dan inovasinya itu berjalan selaras dengan semesta kayak gitu. Karena suatu hal yang bertentangan dengan Islam biasanya itu sesuatu yang tidak kuadrati. Gimana tuh maksudnya Kang Ben? Kayak contoh kenapa sih Islam melarang lesbian, gay? Karena kan nggak kuadrati. Yang kuadrat itu laki-laki perempuan. Adam Hawa. Bukan Adam dengan Bambang misalkan. Karena bingung juga gitu kalau misalkan Adam dengan Bambang ingin memiliki keturunan, bagaimana caranya? Stek batang kayak gitu kan nggak ini juga gitu. Gak make sense lah kayak gitu. Jadi suatu hal yang kuadrati, lalu misalkan orang-orang berusaha menabrak hal-hal yang sifatnya kuadrati, biasanya Islam melarang sih. Kayak gitu, kayak makan suatu hal yang nggak baik buat tubuh, Islam pasti melarang kayak gitu. Oke. Itu sih jadi kenapa bukan berarti Islam menutup ruang-ruang kreativitas, Islam menutup ruang-ruang inovasi. Salah banget pemahaman kayak gitu. Mana hari ini coba bahkan dakwah aja pola-polanya sekarang udah kontemporer banget. Orang ada yang dakwah lewat podcast, orang ada yang dakwah lewat vlog, orang ada yang ya dakwah bukan lagi berdiri di mimbar pegang tongkat gitu. Dakwah udah bisa di mana aja. Nggak sedikit orang-orang yang sekarang diskusi agama di warung-warung kopi kayak gitu. Itu masalah enggak, bagus kok. Selama terarah, selama teratur dengan baik kayak gitu sih. Jadi apa ya? Kreativitas dan inovasi akan selalu dibutuhkan dalam ruang-ruang untuk memajukan ke Islam atau untuk memajukan Islam gitu, untuk mempolarisasi pemikiran Islam ke orang banyak kayak gitu. Saya setuju. Tapi itu tadi kadang-kadang ada yang memang harus saling berjalan ya. Ada yang membahas secara personal kebutuhan masing-masing ya sebagai sebuah ajakan untuk bisa mengenal Islam atau lebih dekat lagi. Ada yang seperti tadi kita membuka banyak ruang diskusi, ya kan? Ya, tapi memang terlalu lebih banyak hal-hal yang seperti ayo nikah muda itu diromantisasi. Seakan-akan kita tuh memang memerlukan itu loh untuk jalan utama mengenal Islam. Itu kan sebenarnya yang jadi masalah utama menurut saya. Walaupun pada akhirnya silakan berjalan. Enggak apa-apa, maksudnya enggak masalah. Dua-duanya tuh ajakan yang baik gitu. Ajakan yang baik, cuman kita bisa lihat mana hal yang lebih substantif itu gitu. Kalau buat aku sih mungkin karena aku orang yang belum perlu menikah, masih biasa aja gitu, enggak menggebu-gebu banget gitu hasratnya gitu. Bukan berarti aku ini ya. Iya, bukan gitu juga. Cuman yang memang masih biasa aja, masih suka belajar kayak gitu. Karena aku malah mikirnya kalau aku udah nikah, aku takut nggak bisa lagi berangkat ke pesantren A, pesantren B, nginep seminggu. Kan kalau udah punya istri nggak bisa kayak gitu. Intinya ada banyak kegiatan yang masih bisa dilakukan sekarang. Pengen dilakuin dulu ya. Gitu. Aku pengen belajar dulu deh, sampai belajarnya aku ngerasa kayaknya cukup deh. Bekalnya segini buat nanti ngedidik anak. Karena buat aku nikah itu bukan tentang aku bahagia sama istri, tapi bagaimana aku bisa mewariskan bukan cuman gen kepada anakku, tapi juga ideologi. Aku nggak mau anakku jadi anak ideologinya orang lain. Anakku harus jadi anak ideologiku. Dia sebagai anak biologis dan juga anak ideologis dari aku. Aku sih mikirnya kayak gitu. Itu kan juga salah satu bentuk kreativitas gitu. Betul. Benar Kang Ben. Ya itulah, ya memang kita harus banyak lebih melihat gitu ya. Banyak ajakan untuk lebih mengenal Islam lebih jauh lagi. Tapi kita pilih mana yang lebih substansial gitu ya untuk saat ini. Itu aja sih sebenarnya. Tentang Taubatan Nasuha berarti Kang Ben. Taubatan Nasuha. Taubatan Nasuha ini ada kaitannya gak nih sama kreativitas dan inovasi? Atau ini pertanyaan colongan aja nih? Pertanyaan colongan sih. Kayaknya ya. Colongan. Mau curhat mungkin tuh Mas yang Taubatan Nasuha itu kan artinya tobat dengan sesungguh-sungguhnya. Semurni-murninya tobat lah kayak gitu. Jadi ibaratnya ada sesuatu yang kotor lalu kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Namanya sesuatu kalau misalkan udah kotor
ya kotor lagi tinggal kita bersihin. Bukan berarti kalau sesuatu udah kotor ya udah nggak bisa lagi, udah. Gitu sih, gitu nggak sih? Kayak kalau piring kotor, apakah setelah kotor kita buang aja, udah nggak ada manfaatnya lagi? Kan masih bisa kita cuci. Kalau baterai HP lowbat, kita buang, beli yang baru gitu. Kan enggak sih ya, kayak bisa di recharge gitu nggak sih, bisa ada chargernya gitu. Nah sama pun buat aku, taubatan nasuha bukan berarti ketika kita udah taubatan nasuha, kita dulu hari kemarin aku udah ya Allah aku udah tobat banget, aku nggak mau lagi maksiat. Tapi kemudian aku pagi ngomong gitu, malamnya aku maksiat sama teman-temanku, aku mabuk-mabukan misalkan kayak gitu, atau aku melakukan party seks atau lain sebagainya. Nah, apa kata Allah untuk menyikapi pertanyaan semacam ini? Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Allah tuh bilangnya melampaui batas. Ini salah satu adab Allah, kelembutan Allah terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan cintanya Allah. Kalau Allah bilang, katakanlah kepada orang-orang yang gemar berdosa itu, jiper duluan yang mau taubat. Bahasanya diatur ya? Diatur sampai sedemikian rupa ya? Da Allah atau yang punya ilmu. Maksudnya, sebaik itu, makanya aku mah ya kalau orang pan innalhamdalillah segala puji bagi Allah gitu ya. Kalau aku mah segala puji bagi Allah Rabb semesta raya yang maha romantis, karena Allah romantis banget sama hamba-hambanya. Saking romantisnya Allah juga memperhitungkan, Allah menunjukkan adab, Allah menunjukkan kecintaannya terhadap hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Lihat bagaimana cara Allah memilih diksi. Lembut banget kan? Ya kayak gitu. La taqnatu mir rahmatillah, jangan menyerah atas rahmat Allah, katakan kayak gitu. Yo Kang Ben, hadir. Pertanyaan-pertanyaan lagi nih dari para pemuda risau dan tersesat. Sebetulnya musik itu gimana sih? Gini, kalau misalkan kita merunut kepada deskripsi musik sendiri, musik kan serangkaian bunyi yang memiliki harmoni. Sepakat? Betul. Sepakat ya. Musik adalah serangkaian bunyi yang memiliki harmoni. Maka sebetulnya termasuk ini pun musik. Seorang pemuda dengan bunyi langkah kakinya menuju ke masjid pun itu adalah musik. Iya dong. Sebenarnya musik itu sama seperti botol. Botol kalau diisi air minum gak jadi masalah. Tapi kan yang jadi masalah kalau diisi es lain kayak gitu ya. Betul. Isi-isi yang begitu-begitu ya, diisi miras kayak gitu kan baru jadi masalah. Pun sama musik. Musik ketika pesan-pesan yang disampaikan itu mengajak pada kebaikan-kebaikan, menyerukan seseorang untuk berperilaku baik, menjaga alam gitu, anti korupsi misalkan kayak gitu. Itu enggak masalah. Yang jadi masalah ada kalau misalkan ajakan untuk one night stand gitu. Mari kita maksiat misalkan kayak gitu, mengajak kayak gitu. Itu budaya barat itu ya. Aku nggak tahu. Karena budaya barat pun banyak lagu-lagu bagus gitu. Kayak misalkan contoh lagu-lagu yang cenderung erotik kayak gitu, lagu-lagu yang cenderung berarti kan hubungannya sama lirik. Tuh. Bukan masalah musiknya, cuman memang terkadang musik itu udah punya stigma. Betul? Dangdut berarti goyangannya hot gitu ya. Koplo berarti HE gitu kan. Terus apalagi namanya? Kalau misalkan folk itu berarti kan anak senja, anak indie gitu kan. Di coffee shop jam 5 sore gitu kan. Ya kayak gitulah, punya stigmanya masing-masing. Nah makanya perlu bijak juga sebetulnya musik apa, konten daripada musik itu apa sih. Itu sebenarnya yang menentukan jadi masalah atau enggak. Selama itu mengajak kepada kebaikan-kebaikan lalu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, itu enggak masalah.
jangan khawatir gitu. Untuk urusan dosa jariah atau kayak gimana, mataku terbatas, akalku terbatas, perasaanku juga terbatas, lebih banyak salahnya kalau misalkan menjawab. Jadi nggak usah khawatir. Kecuali kalau Anda membuat musik. Kecuali kalau Anda membuat musik religi di bulan Ramadan, selanjutnya membuat musik lagi maksiat, itu baru dosanya bingung. Ada juga yang begitu soalnya kan ya. Ada banyak musisi ya. Banyak musisi yang bikin album religi, album Ramadan. Ramadan doang. Kesananya berubah lagi musiknya. Karena ada pasarnya. Lumayan lah. Karena ada pasarnya. Sekali. Karena ada pasarnya di situ. Ada industrinya kan. Iya. Coba dipikirkan lagi ya. Coba Anda pikirkan lagi itu. Semoga gini sih ya, aku selalu mendoakan kepada hal-hal yang bingung, hal-hal yang gamang gitu doa aku selalu begini, ya Allah kalau aku salah, tolong ampuni aku dengan maha pengampunanmu. Dan kalau aku benar, tolong hadiahi aku pahala walau cuma sedikit. Aku suka gitu sih kalau aku. Kadang-kadang kan aku juga harus dihadapkan dengan kayak boleh nggak sih mukul santri kayak gitu. Itu kan kita bingung juga gitu. Ketika mukul dianggap menyakiti sesama muslim, tapi tidak memukul berarti kita tidak melakukan usaha untuk mendisiplinkan. Maksudnya sudah bukan berarti saya tidak melakukan serangkaian ini ya sebelum kayaknya mukul itu menjadi puncak kayak gitu, puncak. Nah itu sih kadang kan ada kegamangan kayak gitu juga. Betul. Nah itulah di situ seorang muslim itu kita punya senjata dalam setiap kebingungan, yaitu berdoa. Itu yang keren sih daripada umat beragama, karena kita punya kesempatan untuk berdoa kan. Beda dengan orang-orang yang ateis ya gitu mungkin. Terjawab Pak? Semoga terjawab ya. Semoga terjawab. Ya, salah terus maksiat jalan. Apa ya? Ini pertanyaan cerminan diri sih tapi biasanya. Soalnya dari tadi ready. Enggak kayaknya semua orang kayak gitu. Oh kayak gitu ya. Cara tidak langsung menyadari dan sadar dan termasuk gitu. aku juga. Betul. Kayak bukan berarti gini sih, konsepku gini ya. Ketika seseorang mengutarakan kebaikan tiap omongannya. Atau misalkan orang buruk, aku buruk misalkan, sangat buruk. Lalu aku mengatakan 1 + 1 sama dengan 2. Apakah dengan keburukan yang aku lakukan akan merubah 1 + 1 menjadi 3? Paham nggak? Maksudnya kebenaran tetaplah kebenaran walaupun disampaikan oleh orang yang buruk. Tetap terhitung kebenaran ya? Iyalah, maksudnya walaupun pelacur bilang 1 + 1 sama dengan 2, kita nggak bisa menafikan. Kalau pelacur bilang, misalkan seorang pelacur bilang, sedekah itu baik banget karena sedekah ngajarin kita gimana caranya berbagi, misalkan kayak gitu. Pelacur bilang kayak gitu, lalu disalahkan sama orang lain hanya karena gara-gara dia pelacur. Bukankah itu malah jadi masalah? Kita nggak pernah bisa menafikan 1 + 1 sama dengan 2 hanya karena yang mengucapkannya adalah seseorang yang dianggap buruk. Itu satu. Adapun perihal STMJ, sholat terus maksiat jalan, kalau kata Ustadz Walillah Ilham, kata beliau tuh selalu ngasih nasihat ya. Ketika aku pertama kali di pondok, kata beliau, barengi perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Kalau kamu belum bisa ninggalin perbuatan buruk sekaligus, ya ditinggalin sedikit-sedikit, sambil dibarengin sama kegiatan-kegiatan baik, sama amalan-amalan soleh. Bukan berarti mentang-mentang udah melakukan amalan baik, gue pagi udah sedekah, siang ngapain maksiat apa ya, siang disiar-siar tadi cari-cari kayak gitu tuh baru jadi masalah sih kalau kayak gitu. Berarti kan mindsetnya yang ada yang bermasalah gitu. Tapi kalau misalkan khilaf, salah, memang sepertinya manusia itu adalah tempat yang paling mungkin untuk kita menemukan kesalahan gitu. Bahkan sekelas ustadz kondang, bahkan Imam Maliki pun ketika ditanya lalu tidak bisa menjawab, beliau jawab apa? Kata Imam Maliki, saya hanya Malik. Siapa saya?
Kenapa saya harus bisa menjawab semua pertanyaan kalian? Saya bukan Tuhan. Kan kayak gitu, itu biasa, luar biasanya Imam Malik. Penulis kitab Al-Muwatta. Gitu. Itu yang harus kita pahami bersama-sama, bahwasanya manusia memang dipenuhi oleh kekurangan-kekurangan. Bukan berarti ketika seseorang sudah sholat terus, sholatnya baik, zakat, naik haji gitu kan. Bukan berarti dia sudah tidak pernah lagi digoda oleh iblis, digoda oleh setan. Justru mungkin bisa jadi godaannya lebih besar daripada orang-orang remahan seperti kita. Kita makan bubuk-bubuk kongguan gitu ya. Yang terselip di antara rangginang gitu ya. Iya, ketuker ya. Ketuker. Gitulah pokoknya. Terjawab, Sensei? Semoga terjawab. Siap. Semoga terjawab. Kalau belum terjawab, tanya lagi. Tanya lagi. Curcol lagi ya. Semoga tidak tersesat. Karena Semoga itu, tidak itu tersesat. Ya ajakannya. Ada lagi, Kang Ben. Ini pertanyaan dari tim kreatif juga sih, sama aja sebenarnya orang-orangnya. Pertanyaannya, adakah doa-doa yang digunakan dalam menanggapi keseharian saat ini? Mungkin ini contohnya. Keseharian. Iya, mungkin cerita kasusnya adalah bagaimana perkembangan zaman bisa dijawab dari doa-doa yang sudah. Iya, ada doa-doa ya. Karena kan pernah saya pernah lihat ya, ada doa pitching. Ramai doa pitching buat presentasi maksudnya. Oke. Gimana tuh? Doa presentasi. Jadi ternyata ayat yang dipakai itu Rabbi syrahli sabri wa yassirli amri wa Nabi Musa ya. Yes, iya itu. Lancarkanlah. Ternyata memang banyak yang bisa ditafsirkan seperti itu ya. Oke. Ada nggak? Ada lagi nggak, Ustaz? Aku nemu sih satu doa yang nggak pernah aku tinggalin kayaknya. Apa tuh Bang B? Doanya mau diikutin bareng-bareng semuanya? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Amin. Nah, doa tersebut ini doa keren banget sih. Kenapa aku bilang keren? Karena artinya aja udah paripurna banget. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah tolong kayakan saya dengan ilmu. Bukan minta dikayakan dengan harta, tapi dengan ilmu. Wa zaina bil hilmi, tolong hiasilah saya dengan kebijaksanaan. Bukan minta dihiasi dengan barang-barang branded. Wa akrimna bit taqwa, ya Allah muliakan saya dengan ketakwaan, bukan minta dimuliakan dengan jabatan, posisi, kedudukan dan sebagainya. Wa zammilna bil afiyah, dan selimuti saya dengan kesehatan lahir dan batin gitu. Ini kan artinya keren banget ya. Dapat gak? Dapat. Ya. Apakah masuk nih sama kondisi hari ini? Penting gak? Penting banget sih. Karena kan kita memang selain butuh ilmu, kita juga butuh kebijaksanaan untuk mengelola ilmu yang kita punya. Ya. Yang diminta tuh bukan hal yang kita tahu untuk kita minta gitu ya. Gitu. Jadi si doa itu buat aku keren banget, dan aku rasa doa tersebut relevan dan bisa dipakai setiap hari oleh teman-teman, bahkan tim kreatif sekalian. Semakin kreatif insya Allah, karena kan minta dikayakan ilmu. Betul. Bukankah kreativitas juga butuh ilmu? Ya kan? Butuh kematangan dan ketajaman berpikir gitu ya. Jadi semoga menjawab ya, bahwa doa-doa ini sebenarnya yang sudah ada di Al-Quran dimanapun itu sudah pasti menjawab perkembangan zaman. Karena Islam itu banyak hal di dalam Islam yang akan selalu compatible di setiap masa, di setiap waktu, dan di setiap tempat. Itu sih kerennya. Kayaknya Islam tuh kayak bisa masuk aja gitu ke semua kebudayaan gitu. Kecuali kebudayaan yang memang bertentangan dengan nilai-nilai kodrati, dengan nilai-nilai fitrah kayak gitu. Fitrah gitu. Gitu sih. Oke, semoga tim kreatif tercerahkan agar semakin kreatif lagi. Tercerahkan. Ya, saya juga sih sebenarnya timnya. Oke. Kang Ben, terakhir, bagaimana cara kita untuk dapat mengikuti zaman dengan cara kreatif dan inovatif, tapi tetap tidak keluar dari batasan-batasan agama Islam? Nah, kalau bicara soal batasan-batasan, pasti kita harus apa tahu pengingatnya dulu. Berarti kan? Iya kan, harus tahu dulu batasannya di mana. Nah itu yang paling penting, ketahui batasannya di mana,
tahu dulu kenapa itu dibatasi supaya paham, supaya kita nggak ngerasa bahwasannya kita sedang dikekang. Kita harus ketahui dulu alasannya apa gitu. Jadi kalau menanggapi pertanyaan tersebut, bagaimana kan caranya kita tetap kreatif dan inovatif tanpa bertentangan dengan larangan-larangan Islam. Caranya gimana? Caranya sudah dijelaskan sama Allah ketika Quran pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata bukan cuman Iqra, tapi harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan cuman membaca, bukan cuman berpikir kreatif, bukan cuman inovatif, tapi ketika mau berpikir kreatif, mau berpikir inovatif, mau berpikir kritis, harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Kita lihat apakah hal ini sesuai dengan apa yang Allah pengen, apa yang Allah mau, atau malah jangan-jangan hal ini sesuatu yang Allah benci. Kayak gitu sih. Berarti kan yang penting kita tahu batas-batasannya dulu. Betul. Terus ya doa itu ya untuk diniatkan. Ya makanya doa yang tadi juga relevan banget kan sama pertanyaan yang terakhir gitu. Betul. Minta dikasih kebijaksanaan kayak gitu. Nanti kan biar Allah yang ngebimbing gitu. Ya. Kang Ben. Lama nih kita ngobrol. Apa? Lumayan ya. Alhamdulillah ya. Lumayan. Kang Ben ada closing statement. Closing statement ya buat soal kreativitas dan inovatif dalam agama Islam dan inovasi. Jadi intinya Allah hanya membekali satu makhluknya, yaitu manusia, di antara jutaan makhluk yang Allah ciptakan, miliaran bahkan makhluk yang Allah ciptakan dalam berbagai jenis bentuk, tapi hanya manusia yang Allah titipkan akal kepadanya. Maka seharusnya kita sebagai ulil albab, sebagai makhluk yang berpikir, sebagai orang-orang yang Allah kasih anugerah memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif, maka seharusnya kita mengarahkan kreativitas kita dan inovasi kita kepada kebaikan-kebaikan. Udah ada kok contohnya. Contohnya Taman Kota. Gitu kan. Taman Kota bagus juga, kreatif. Aku udah lihat feednya gitu. Oh, challenge 15 hari kebaikan ya. Kayak gitu tuh keren banget. Semoga harapanku challenge ini bukan cuman dilakuin di bulan Ramadan aja. Karena kebaikan bukan cuman akan bernilai di bulan Ramadan. Seterusnya. Kapanpun kebaikan dilaksanakan, kebaikan tetaplah kebaikan. Oke, kita akan buat 365 hari kebaikan. Mantap. Setahun kita challenge lagi. Tim kreatif pusing. Ini tim kreatifnya. Tim kreatifnya pusing. Tipes. Kasian. Ini sebelum ini diedit juga udah pusing loh, udah tipes. Tapi nggak apa-apa, itu semua kan demi kebaikan. Oke. Jadi sebagai makhluk yang dikasih titipan untuk bisa berakal, memiliki emosi, juga berarti kita memang harus seharusnya berpikir kreatif dan inovatif. Kang Ben, kapan kita main ke Saung Tafis? Ditunggu buat teman-teman. Alamatnya ada di sini nih. Oke. Ada di sini. Alamatnya Kampung Pasir Kalong, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kampung Pasir Kalongnya RT 3 RW 3 nomor 36. Saung Tafis. Gitu ya. Saung Tafis dan Kang Bentian. Bukan Saung Wira ya, awas. Saung apa lagi sih? Saung Kuring. Tadi ada banyak banget saung-saungan tuh, takut nyasar ya. Banyak banget saung-saungan di sana. Ada Saung Mirwan juga di sana, ada toko sayur. Kreatif juga sih sebenarnya ya. Gitu. Kang Ben dari Saung Tafis, Dana dari Taman Kota. Teman-teman ikutin terus 15 hari kebaikan dan ini udah hari ke-14. Jadi Kang Ben terima kasih banyak. Aku juga terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Pandemi. Oh benar. Pandemi. Thank you. Assalamualaikum.